Halo teman-teman, kali ini ada satu perangkat elektronik yang rusak, yaitu air cooler. Jadi ceritanya, air cooler ini sudah lama rusak. Sudah bertahun-tahun dibiarkan dan terbengkalai begitu saja. Seperti yang teman-teman lihat, ini kondisi air coolernya mati total. Sama sekali nggak mau hidup. Untuk kabel colokannya, itu sudah saya cek. Kondisinya bagus, masih bisa nyambung. Sekarang saya coba lihat di bagian pengisian airnya. Nah, ini tempat baterainya. Kita coba buka ya. Baterainya 12 volt 7 ampere. Kalau dilihat, kondisi baterainya sudah pecah. Ini baterai sebaiknya tidak usah dipakai lagi ya. Oke, air cooler kita hubungkan ke listrik. Di sini kita lihat hasil pengukuran tegangannya. Tegangannya nggak stabil. Drop ya. Kita biarkan dulu. Ini kotak esnya yang berfungsi sebagai pendingin air coolernya. Lalu, ini bagian pengairannya. Saringan airnya masih ada. Baiklah, langsung saja kita eksekusi. Kita bongkar air coolernya ini. Inilah penampakan bagian dalamnya. Dan ini adalah bagian board power supply-nya. Oke, langsung saja kita cek keluaran tegangan DC-nya. Nah. Kali ini malah nggak ada tegangan ya. Kalau dari sumber listrik, ini kita cek ada tegangannya. Kita copot dulu board PSU-nya. Lalu, kita akan cek semua komponen boardnya. Transistor, dioda, resistor, kapasitor, dan sejenisnya.
semua kondisinya masih normal. Saat diberi tegangan, transistor di jalur AC bisa berfungsi dengan baik. Bahkan, pada komponen trafonya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Saya curiga pada komponen IC-nya. Karena, kalau rusaknya di bagian IC, itu menyulitkan kita untuk mencari penggantinya. Tetapi, ada sisi bagusnya. DC out power supply ini ternyata cuma terdiri dari 2 kabel. Sudah pasti arusnya DC positif dan negatif ya. Oke, sekarang saya akan coba beri tegangan 12 volt 2 ampere di jalur kabel baterainya. Nah, bisa hidup ya. Kita coba nyalakan kipas blowernya. Oke, kipasnya bisa hidup. Untuk putaran kipas, ini ada 3 kecepatan. Kita coba tombol yang lain. Nah, yang tadi itu tombol penggerak arah anginnya. Lanjut, kita coba buka PCB modul air coolernya. Saya penasaran, apakah di modulnya tertera nilai tegangan sumber dari power supply-nya. Oke, di sebelah sini ada jalur kabel sensor ketinggian air, dinamo kipas, mode pendinginan, dan pompa airnya. Kalau dilihat, semua komponen PCB-nya masih bagus. Tadi sekilas terlihat ada penerima sinyal infrared ya. Berarti air cooler ini sudah mempunyai remote. Yang penting kita tahu dulu ya, karena urusan remote itu ada sama pemiliknya. Nah, yang di bagian sebelah sini, ini sudah tertera nilai suplai asupannya. DC 15 volt. Ini tegangan input maksimumnya. Terus, yang di bawahnya itu untuk jalur baterai. Di bawahnya lagi, ada jalur saklar on-off. Dan yang di paling bawah, itu untuk jalur lampu penerangannya. Karena kita sudah tahu suplai tegangannya, jadi papan PCB-nya ini akan saya pasang kembali.